Dan anak-anak Tuhan itu tampil ke depan. Kita dengarkan dari trio Santibar itu sering. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Dr. Robert Rosenthal, dia adalah seorang rektor atau seorang profesor di Universitas Harvard. Dia melakukan beberapa kali eksperimen menggugah minat dengan melibatkan 3 kelompok mahasiswa dengan 3 kelompok tikus.
Dihabiskan waktunya 37 tahun menjadi profesor di Universitas Harvard. Kemudian dia panggil 3 kelompok mahasiswa. Ketika dipanggil kelompok pertama dikatakan, Anda beruntung, kalian dipercayakan ada kelompok tikus yang pintar, yang jenius. Saking pintarnya tikus ini bisa dapat dia berjalan ke ujung labirin dengan begitu cepat. Kemudian untuk lebih mengakselerasi atau mempercepat kerajinan daripada tikus ini, bila banyak keju, maka tikus ini akan dapat lebih bekerja lebih efektif. Kemudian kepada kelompok mahasiswa yang kedua dikatakan, Anda saya percayakan kelompok tikus yang biasa-biasa, tidak terlalu cerdas, tidak terlalu bodoh, hanya sekawanan tikus rata-rata. Tikus ini akan sampai di ujung labirin atau di ujung jalan ini ya dengan rata-rata. Tetapi kelompok yang ketiga mahasiswa dikatakan, Anda kami berikan tikus yang benar-benar lambat. Kalaupun ternyata tikus ini sampai di ujung daripada labirin ini, itu karena kebetulan. Jadi tidak usah beli makanan ke tikus ini. Cukuplah gambar keju buat di ujung nanti kalau sampai pun dia ya kebetulan. Kemudian apa yang terjadi setelah 6 minggu eksperimen ini dengan kondisi ilmiah, maka ditemukan tikus-tikus jenius bisa mencapai satu rekor dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat. Kemudian tikus yang idiot benar-benar mengalami kesulitan, dan apabila seekor benar-benar menemukan ujung labirinnya, jelas hal itu hanyalah suatu kebetulan, bukan rencana. Sesungguhnya disampaikan kepada para mahasiswa, sungguh tidak ada sebenarnya tikus yang pintar atau tikus yang bodoh, tetapi semuanya adalah tikus rata-rata dari kehidupan yang sama. Perbedaan kinerja tersebutlah yang membuat hasil itu berbeda. Dan apa yang menarik dikatakan, perbedaan sikap mahasiswa yang melakukan serangkaian eksperimen itulah yang membuat berbeda hasil daripada ketiga tikus tersebut. Dikatakan perlakuan yang berbeda mengakibatkan hasil yang berbeda. Mahasiswa tersebut tidak mengerti bahasa tikus sebenarnya, tetapi tikus pun mengerti bahasa sikap, bahasa perilaku yang disebut dengan bahasa universal. Inilah pertanyaannya untuk kita. Mungkin kita berkata, anak seperti apakah yang kita miliki? Kalau kita seorang wiraniaga, calon pelanggan seperti apa yang telah kita kunjungi? Atau kita seorang manajer, wiraniaga seperti apa yang kita miliki? Atau kalau kita dokter, pasien seperti apa yang kita miliki? Atau seorang pengusaha, karyawan seperti apa yang kita miliki? Kalau kita seorang suami, istri seperti apakah yang kita miliki? Atau kalau kita seorang istri, suami seperti apakah yang kita miliki? Kita memiliki sekolah di sini. Guru seperti apakah yang kita miliki? Untuk mempercepat kemajuan daripada sekolah kita, organisasi kita dari Universitas Barat di dalam mentransformasi satu motto di sekolah ini, masuk tidak bisa bahasa Inggris, keluar bisa berbahasa Inggris. Kalau tadi kita kasih dari itu anak-anak terjemahkan, itu bagian daripada satu proses. Tetapi filosofi ini akan dipegang teguh, bahwa dalam 2 tahun ke depan, orang-orang yang tamat SMP, bahkan dari SD, mereka sudah harus wajib berbicara bahasa Inggris. Itu sebabnya kita datangkan, ada di sini Grace. She came from South Korea. Dia datang dari Korea Selatan dan dia sekolah di Andrews University. Ketika kami bahas rapat
di para guru, kami katakan kita harus mengadopsi dari cara Harvard University, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya. Dan apa yang terjadi di Harvard University, saudara-saudara, sebelum guru masuk ke dalam satu kelas, maka dia harus diaudisi. Dia akan katakan seperti apa materi yang akan kamu bawakan kepada anak didik yang akan kamu ajar nanti. Dan di sana sudah ada timnya. Kemudian Tuhan mengirimkan dari Andrews University. Amin, saudara. Kita gak pernah bayangkan ini. Ya, Tuhan kirimkan. Dana terbatas, pas-pasan gaji guru aja terlambat. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Ya. Ditagih kepada orang tua murid, orang tua juga kesulitan juga keuangan. Siapa yang gak sulit tahun ini? Ya kan? Banyak kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan usaha, atau banyak kehilangan masa depan juga. Tapi tidak cukup hanya Kris yang dikirimkan, tapi Tuhan juga mengirimkan Andrew. Andre, dia datang dari Brasil, tetapi besar dan bertumbuh di Amerika. Coba lihat itu, saudara, sungguh tidak ada yang sia-sia daripada apa yang dikerjakan. Tuhan pernah kami. Ketika datang mereka di tempat ini, kita katakan kalian harus bisa mengangkat anak-anak ini, diangkat ke atas, jadi langsung pintar berbahasa Inggris. Wah, bagaimana caranya? Ya, sungguh tidak masuk akal, bukan? Tapi Tuhan akan mampukan itu, saudara. Amin. Beberapa bulan yang lalu kami juga diberikan tugas untuk mengubah sekolah kita yang ada di Pematang Siantar. Dan salah satunya masalah di sana juga adalah sudah tamat mahasiswa, tamat SMA, tetapi tidak bisa juga berbahasa Inggris. Tetapi gereja kita atau sekolah kita umumnya mengatakan kalau udah tamat dari sekolah itu orang tua katakan apa? Sudah pintar-pintar mereka apa? Bahasa Inggris itu dulu. Ya, kalau tamat dari mulai sudah pintar mereka semua. Tapi beruntung sekali mereka masih kecil sudah pintar berbahasa Inggris. Jadi itu anak-anak yang dari negara lain sana. Jadi memang kita terlambat sekali gitu ya. Di sana TK sudah pintar bahasa Inggris. Di sini tamat sarjana pun masih apa? Masih malu berbicara bahasa Inggris. Saya pun kadang karena saya paksa Bapak Ibu, kami tuliskan di depan sana English Zone Area. Ketika itu datang dari divisi, mereka katakan kami akan datang mengunjungi sekolah Anda. Kemudian kita katakan, wah, apa mau dilihat di sekolah ini? Wah, saya pikir, dan benar datang. Ketika datang mereka, ada 7 orang mereka. Ada dari Filipina Utara, dan semua mereka adalah direktur-direktur pendidikan dan guru-guru hebat. Kemudian saya pikir siapa yang saya butuhkan untuk menerjemahkan. Wah, tapi saya baca English John ya, Area. Wah, nggak mungkin saya panggil orang yang berbahasa Inggris ini. Bagaimana nih? Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya pikir salah satu, kalau saya berbicara bahasa Inggris seperti saya, ya, even mereka tidak mengerti, Tuhan nanti akan menerjemahkan. Amin. Dan mereka selalu katakan, oh amin, 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 amin. Ya. Jadi Tuhan kirimkan, Tuhan lengkapi. Dan pada bulan April nanti Bapak Ibu, Tuhan utus kirimkan 20 kepala sekolah gabungan dengan dewan sekolah dari Jawa Tengah. Jawa Tengah akan datang ke sekolah ini, melihat sekolah yang dibangun oleh tua-tua gereja pada saat yang lalu dan yang dijalankan oleh tua-tua gereja dan anggota gereja pada saat ini. Bapak Ibu, saya mau tanya, bagaimana respon Bapak Ibu? Apakah senang? Mas, dari sana aja udah bayar ongkos modal. Senangkah kita dikunjungi mereka? Saya kira pasti tidak senang. Tuhan kirimkan mereka dan mereka diutus ke tempat ini. Mereka ingin belajar seperti apakah proses belajar mengajar di Tanjung Barat Adventist Academy. Orang-orang tua bukan ada yang datang. Mereka akan melihat bagaimana anak-anaknya diajar. Ya walaupun kadang galak kita yang di dalam, penilaian bisa berbeda. Bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Itu sebabnya pelajaran ini atau khotbah ini bisa kita lihat juga. Ini kebetulan abang saya datang dari Amerika.
kita berpindah hubungan langsung ke international school yang ada di sana. Disekolahkan anaknya di satu sekolah swasta di sana, sekolah pemerintah, dan kita tanya bagaimana proses belajar mengajar. Dan mereka sampaikan dan kita suruh guru-guru ini untuk menerapkannya. Ya. Ini calon orang tua murid ini datang. Kita juga nggak tahu kenapa datang. Mereka katakan, ngapain datang? Ya kami mau lihat sekolah ini, katanya sekolah ini hebat. Katanya sekolah ini hebat. Terus mau ngapain Bapak? Nah ini ada anak saya yang katanya hidup, putri saya. Saya mau bawa nanti ke sekolah ini kalau Tuhan berkenan. Amin saudara. Amin. Wah, emas. Ya. Masih banyak lagi yang lain yang mengirimkan anaknya. Artinya kita harus bangga memiliki sekolah yang kita miliki. Pada bulan Juni nanti akan datang seorang guru dari Australia. Ini bantuan pemerintah dari Australia. Ya. Mereka katakan kami akan kirimkan ke sekolah ini. Ya, kami akan kirimkan sekolah ini. Saya katakan ini dari mana datangnya ini? Ya, dari mana? Kita nggak kasih proposal juga, tapi Tuhan apa? Mereka pintar.